Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo semua. Perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Ciara Meliani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kali ini aku bawa temen nih. Yuk kenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Amelia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Oke, halo Kia. Gimana Halo. nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih Meli? Alhamdulillah baik. Tadi macet nggak di jalan? Macet banget, apalagi Cilandak ya. Aduh. Nah, kali ini kita akan bahas nih Kia tentang pelestarian lingkungan hidup untuk umat manusia di masa depan. Yeay. Oke. Nah, Kia, yang kamu tahu nih tentang lingkungan, apa sih yang kamu tahu nih tentang lingkungan? Menurut aku lingkungan itu tuh suatu tempat di mana makhluk hidup tinggal, di mana suatu makhluk hidup cari makan, terus memiliki karakter dalam lingkungan itu sendiri. Terus di lingkungan ini lanjutnya makhluk hidup itu juga termasuk makhluk sosial di mana makhluk satu dengan makhluk lainnya saling membutuhkan. Terus juga di balik pengertian lingkungan itu sendiri, makhluk hidup juga yang membuat kerusakan lingkungan, Meli. Oh, gitu ya. Nah, kan bahas tentang lingkungan nih, kerusakan lingkungan. Biasanya sih apa yang kamu tahu nih, kerusakan awal mula kerusakan lingkungan tuh seperti apa sih, gitu kan? Soalnya kan mungkin kita sering lihat ya nih di sekitar-sekitar kita kan banyak nih kayak lingkungan rusak tuh pasti banyak kan. Nah, menurut kamu nih awal mulanya terjadinya kerusakan lingkungan tuh seperti apa? Oke, kalau menurut aku kerusakan lingkungan awal mulanya dari dua penyebab. Pertama dari kegiatan makhluk hidup dan kedua dengan kelalaian makhluk hidup. Kalau kegiatan makhluk hidup itu Nah, tadi kan ada kerusakan lingkungan itu tuh terbagi dua faktor kan. Yang pertama itu kegiatan makhluk hidup dan yang kedua kelalaian makhluk hidup. Nah, yang pertama itu maksudnya gimana ya? Kalau yang pertama itu kegiatan makhluk hidup maksudnya kayak contohnya kayak pekerja limbah gitu, kayak pekerja pabrik juga contohnya. Kalau dia kerja di pabrik otomatis banyak polusi udara dong. Terus juga kayak penebangan pohon buat membuat pabrik atau enggak membuat lahan untuk perkebunan, itu kan harus bakar pohon banyak. Jadi Iya itu sih, ya benar-benar. itu jadinya membuat kerusakan lingkungan itu kalau buat faktor yang pertama. Kalau yang kedua tuh kayak gimana? Kalau faktor yang kedua tentunya banyak ya di lingkungan kita, kayak buang sampah sembarangan, terus sering ngerokok di lingkungan, terus menggunakan kendaraan yang sampai berlebihan. Oh iya sih, benar-benar. Apalagi kita sering lihat ya, apalagi mau berangkat ke kampus tuh pasti banyak ya. Nah, jadi tuh emang banyak ya kerusakan-kerusakan lingkungan tuh terjadinya tuh emang dari faktor kita sendiri ya, dan juga yang emang faktor kegiatan lingkungan itu tersendiri. Apalagi kita nih kalau mau berangkat ke kampus emang bener sih kayak banyaknya penggunaan kendaraan pribadi tuh emang bikin polusi ya mungkin ya. Kayak berangkat masih bersih, pulang udah debuan. Iya bener banget sih. Nah, berarti contoh kerusakan lingkungan yang paling kamu rasain itu polusi dong ya? Iya, karena menurut berita terakhir di CNBC Indonesia juga memberikan berita kalau Jakarta itu termasuk 5 besar kualitas udara terburuk di dunia. Oh gitu. Nah, selanjutnya apa nih dampak kamu ngirup
polusi tuh berdampak ke bagaimana sih gitu? Dampaknya menurut aku tuh sering sesek, terus juga muka jadinya kalau naik motor cepet kotor ya, cepet Iya debuan, sih apalagi benar-benar ya. Apalagi daerah Jakarta ya. apalagi aku juga rumahnya di Jakarta kan, jadi benar. kemana-mana emang banyak polusi. Terus kamu bagaimana cara ngatasinnya tuh dari polusi itu? Kalau aku sih lebih ke sering kemana-mana harus pakai masker, harus nyetok masker di rumah karena emang kalau keluar harus pakai Iya masker. sih bener Pak, harus pakai masker ya. Iya, terus juga di rumah karena kan di rumah juga kadang juga suka debuan ya, terus Benar-benar. masa di luar menghirup udara kotor, di rumah juga udara kotor, jadi di rumah juga sering dipasangin apa air purifier namanya. Oh, apa tuh air purifier? Itu kayak pembersih udara gitu. Sekarang juga banyak sih di online shop karena murah, lumayan 200 ribuan. Oh, Iya, jadi itu bisa ngebersihin udara di rumah gitu. lumayan juga ya berarti ya, bisa biar menyejukkan udara di dalam rumah ya. Oke. Nah, saran kamu nih. Nah, terakhir saran kamu dalam di pemerintahan untuk mengatasi kerusakan lingkungan itu seperti apa coba? Kalau menurut saran aku, pemerintah itu harus lebih mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Iya, oh bener sih, kendaraan umum, apalagi ya kendaraan umum ini udah emang disebarluaskan dan banyak yang kita jemput, apa yang kita temuin ya. Murah juga. Iya murah tuh, banyak loh kayak LRT, MRT, kayak kereta-kereta itu kan banyak tuh. Bener sih, itu menjadi alternatif ya. Selanjutnya itu apa lagi? Selanjutnya saran kedua menurut saya itu pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum, seperti lebih tegas kepada orang-orang yang suka membakar sampah sembarangan. Bener sih, bener iya. Terus yang terakhir menurut saya sarannya adalah masyarakat pemerintah itu harus lebih mengayomi masyarakat untuk mengikuti kehidupan yang sehat. Oke, iya benar. Tadi kan untuk pemerintah nih, kalau untuk masyarakatnya sendiri, saran kamu ada dari kamu nggak sarannya tuh? Iya, menurut aku kalau misalnya saran buat masyarakat harus lebih sering menggunakan masker kemana-mana, apalagi buat yang khusus Ingat ya, rumahnya di guys. Jakarta. Terus yang kedua harus memasang penyaring udara. Oh, menyaring udara. Gimana menyaring udara tuh kayak gimana sih? Kayak air purifier itu Oh, yang tadi bilang ya. membuat udara lebih segar dan tidak terlalu berpolusi. Terus menanam yang paling mudah sih itu yang menanam tanaman ini, apa namanya tadi, lidah mertua. Oh, lidah mertua. Iya ada tuh di rumah aku lidah mertua. Iya, Oh, di rumah ternyata aku itu juga ada. buat penyejuk ruangan juga ya ternyata Iya. fungsinya. Yang murah juga, bisa sambil nanam-nanam gitu, karena juga lidah mertua juga bagus sih tanamannya ya. Oh iya, bagus juga bisa sih. jadi tanaman hias ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah gimana nih tadi perbincangan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi yang mendengarkan ataupun yang menonton video ini. Oke. Sekian dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, next time. Aku ngapain? Iya gini aja. Kalau itu saling membutuhkan